Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Ini sudah akhir dari bulan Juni dan biasanya saya ada satu video yang membahas banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Investor yang masuk. Ada satu pertanyaan menarik ya, yaitu ada yang menanyakan kalau seandainya terjadi resesi secara global seperti yang kita lihat beritanya di negara US ataupun di negara-negara Eropa, apakah pasar saham, khususnya pasar saham di Indonesia akan turun secara dalam? Mungkin sama seperti pandemi yang lalu, dan apakah tidak sebaiknya dijual terlebih dahulu, lalu nanti kita bisa beli di harga bawah. Kita nanti akan bahas ya bersama-sama dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi sebelum kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya akan update sedikit ya perkembangan dari portfolio dana pensiun saya. Di sini nilai dari portfolio dana pensiun saya adalah 944 juta rupiah dengan keuntungan sebesar 202 juta rupiah dan imbal hasil sebesar plus 27,28%. Nah, kita akan coba lihat performa dari portfolio saya ya. Kita tinggal klik lihat performa portfolio. Dan dalam satu hari terakhir, tepatnya di hari Jumat yang lalu, portfolio saya naik sebesar 4,2 juta rupiah. Sepanjang satu bulan kita bisa melihat adanya fluktuasi dari pasar saham. Dan ini juga yang terjadi pada portfolio saya ya. Di akhir bulan yang lalu, portfolio saya itu 927 juta, sempat naik ke 962 juta di akhir bulannya, kemudian turun ke level 927 sebelum kembali naik ke level 944 juta rupiah. Sedangkan kalau dilihat di year to date, portfolio investasi saya naik sebesar plus 9,44%, di mana pada awal tanggal 1 Januari nilai dari portfolio saya 836 juta, kemudian ditambah dengan modal plus keuntungan, saat ini naik sebesar 70 juta. Kalau kita lihat dalam sepanjang 1 tahun terakhir, portfolio investasi saya naik sebesar plus 17,29% atau setara dengan 128 juta rupiah. Dan all time high-nya seperti yang Sobat Investor lihat naik sebesar plus 27,28%. Oke, kita akan coba lihat di dalam portfolio dari dana pensiun saya. Kita akan coba cek secara sekilas. Ini adalah portfolio pasar uang saya, di mana isinya adalah Manulife Dana Kas Syariah yang sebenarnya saya dapatkan dari cashback dari Sobat Investor yang memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Oke, sekarang kita akan coba lihat di reksadana obligasi, ada 3 di sini, Majoris Sukuk Negara Indonesia, kemudian ada ABF Indonesia Bond Index Fund, dan juga ada Sukor Investable Fund. Portfolio dari dana pensiun saya dominan diisi oleh reksadana saham, di mana reksadana saham yang saya pilih adalah reksadana saham berbasis indeks, yaitu Average IDX 30 di sini, dengan nilai sebesar 280 juta dan keuntungan sebesar plus 36,01%, serta BNI AM Index IDX 30 dengan nilai 445 juta, plus keuntungan sebesar plus 38,69%. Nah, kalau kita lihat dari target saya pribadi, saat ini sudah terkumpul 13% dan kalau menurut Bibit di sini progres saya sedang on track. Oke, itu tadi adalah update singkat dari perkembangan dana pensiun saya. Sekarang kita akan lihat satu persatu pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah masuk dan sudah saya pilih. Pertanyaan pertama dari Andre Akbar Kurniawan. Pak Dodi, bagaimana pendapat Anda tentang resesi global? Pak Andre, kalau seandainya memang terjadi resesi global, ya silahkan terjadilah. Paling-paling pasar sahamnya akan turun dan reksadana saya juga akan turun, karena NAB-nya akan menjadi lebih murah. Tetapi karena memang yang saya tempatkan adalah uang dingin yang tidak akan saya tarik lagi, ya saya akan cuek-cuek aja. Dan yang paling penting adalah ketika memang itu terjadi, saya punya kesempatan untuk beli di harga yang lebih murah dengan dana yang saya sisihkan setiap bulannya. Kemudian bisa jatuh jauh ya Pak Dodi seperti di pandemi kemarin? Pak Andre, bisa iya bisa tidak. Saya tidak punya bola kristal untuk meramal masa depan. Kalaupun iya, memangnya kenapa? Resesi global sudah pernah terjadi berulang-ulang di masa yang lampau. Supaya semakin meyakinkan, saya akan memberikan suatu simulasi, di mana di sini saya mengambil data dari Yahoo Finance, data dari IHSG sejak bulan Mei tahun 1990. Di sini saya akan melakukan simulasi di mana kita akan melakukan top up sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya, mulai dari bulan Mei 1990 sampai bulan Juni 2022. IHSG akan kita jadikan sebuah reksadana, yaitu reksadana indeks dengan NAB, yaitu nilai dari IHSG-nya. Misalnya saja, saya top up 1 juta per bulan, IHSG pada bulan Mei 1990 adalah 636, maka saya akan mendapatkan unit sebesar 1.571 unit.
Begitu pula di bulan berikutnya ya, saya top up 1 juta per bulan, IHSG-nya 624, saya mendapatkan unit lebih banyak, 1.601 unit. Itu terus-menerus saya teruskan ya, dari tahun 1990 sampai di 2022, maka ketemulah total unit yang terkumpul sepanjang 386 bulan menabung adalah 460.345 unit, dengan modal adalah 386 juta totalnya ya, karena 1 juta menabung sebanyak 386 bulan, dan harga unit pada saat ini, NAB pada saat ini itu adalah 7.042. Jadi kira-kira berapa total dari aset investasi kita yang kita kumpulkan? Kita bisa dapatkan dengan cara mengkalikan total unit dikalikan dengan harga unit ya, atau nilai IHSG pada saat ini. Ketemulah nilai investasinya sebesar 3.242 juta. Atau return investasinya sebesar 740%. Kalau seandainya kita bikin rata-rata investasinya atau CAGR-nya sepanjang 42 tahun terakhir ini, maka ketemulah CAGR sebesar 11,34% per tahun. Padahal kita melewati banyak sekali resesi, tetapi pada akhirnya setelah semuanya sudah selesai, semuanya sudah pulih, nilai investasi kita justru malah semakin meningkat jauh. Pertanyaan dari Wildan Ramadana. Pak, saya punya reksadana indeks yang nominalnya kecil. Menjelang isu resesi di Amerika, saya switch sepertiga ke reksadana pasar uang untuk membeli di harga bawah ketika indeks ke harga 6.500 sampai 6.700. Apakah cara saya ini kurang bijak karena saya terlalu spekulatif? Terima kasih. Oke, kalau menurut saya pribadi, ini dinamakan dengan market timing. Dan tentu saja yang namanya market timing itu lebih ke arah spekulatif ya. Dan tindakan spekulatif itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kalau benar, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada yang sekedar nabung rutin. Tapi kalau seandainya salah, maka yang terjadi adalah kehilangan kesempatan untuk bisa berinvestasi dengan return yang tinggi. Sayangnya, benar atau salahnya baru ketahuan belakangan. Pertanyaan dari Robi DS. Menurut Bapak, pasar modal akan terus anjlok atau akan rebound lagi dalam waktu dekat? Pak Robi, seandainya saya punya kemampuan untuk meramal atau punya bola kristal yang bisa menebak pergerakan harga jangka pendek, saya pasti sudah sukses dan tidak perlu kerja lagi atau jadi YouTuber lagi. Pertanyaan dari Edi. Malam Pak, apakah untuk kondisi seperti sekarang, misal seperti punya Pak Dodi, apakah tidak sebaiknya dijual dulu, taking profit baru buyback? Gimana ya Pak strateginya? Nah ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pertanyaan pertama ya, di mana dengan tidak melakukan apapun, cukup melakukan yang namanya nabung rutin, maka nilai investasi kita meskipun melewati berbagai macam krisis tetap akan naik, dan naiknya itu jauh di atas instrumen investasi lain. Ketika kita mencoba melakukan strategi yang lain, mencoba untuk menjual di titik tertinggi, kemudian beli di titik terbawah, permasalahannya adalah apa yang membuat Pak Edi yakin setelah misalnya saya jual, harganya akan turun dan bisa saya buyback di harga yang lebih rendah. Bagaimana kalau yang terjadi adalah setelah saya jual, harganya turun sebentar, kemudian naik kembali dan saya tidak sempat buyback ulang, ataupun saya baru beli sedikit kemudian harganya naik secara kencang. Bisa jadi saya tidak punya dana pensiun dong. Pertanyaan dari Muhammad Iqlal. Pak, gimana cara meyakinkan orang tua untuk menyimpan uang di reksadana saja, jangan di bank? Nah, kalau menurut saya pribadi ya, tidak perlu kita yakinkan kalau orang tua memang masih nyaman menyimpan uang di bank. Biarkan saja orang tua menyimpan di bank. Mengapa begitu? Daripada kita mencoba meyakinkan orang tua tapi berujung kepada bertengkar, adu argumen, dan berdebat, dan itu malah memperburuk hubungan kita dan orang tua, biarkan saja orang tuanya menyimpan senyamannya. Kita meyakinkan pun orang tua mau berpindah kalau terjadi kenapa-kenapa, misalnya terjadi penurunan, maka orang tua akan menyalahkan kita dan hubungan kita bisa akan rusak sampai seumur hidup. Kita saja dengan uang pribadi yang menaruh sesuai dengan keyakinan kita. Biarkan orang tua sesuai dengan keyakinannya. Pertanyaan dari Putra Sakun. Pak, kalau kita beli reksadananya pagi, berarti pakai harga yang pagi atau harga penutupan bursa? Jawabannya adalah harga pada penutupan bursa
yang baru diumumkan biasanya jam 8 malam. Jadi ketika kita membeli, kita tidak tahu berapa harga pembelian kita. Pertanyaan dari Adrian Goleng. Review jujur Anda dengan memperlihatkan portfolio setiap video membuat saya terkesima dengan nominal yang terus meningkat. Akhirnya, saya putuskan untuk memulai dengan 5 juta di bulan Juni 2022 dengan portfolio 10%, 20%, 70% persis seperti yang Anda lakukan. Salam sukses. Oke, pertama, congrats sudah mulai berinvestasi di reksadana, tetapi sedikit catatan ya, sebaiknya untuk awal-awal jangan memakai portfolio agresif. Karena sepanjang 2 tahun ini memang reksadana saham mengalami kenaikan sehingga portfolio saya semakin untung. Saya sarankan untuk mulai dari portfolio yang konservatif ataupun moderat, misalnya yang dominan isinya adalah obligasi ataupun pasar uang. Semoga sukses ya. Pertanyaan dari Dedi Samalo. Pak Dodi mau tanya, apa pendapat Bapak terhadap teori yang bilang jangan tangkap pisau yang jatuh? Terima kasih. Nah, kalau menurut saya pribadi, jangan tangkap pisau jatuh itu lebih cocok kalau diterapkan di saham individual, karena bisa jadi pisau yang jatuh itu sedang bermasalah. Maksudnya sahamnya sedang bermasalah ya. Ataupun ketika harganya turun pun si saham individual tadi masih tergolong mahal. Nah, kalau seandainya pisau yang jatuhnya adalah indeks IDX30 yang isinya itu adalah paketan 30 saham, di mana 30 saham tersebut adalah saham-saham yang bagus dan juga penyusun bursa, misalnya BCA, Mandiri, Astra, Indofood, BNI, BRI, dan lain-lainnya, kenapa kok harus saya tolak ketika ada pisau jatuh? Oke, itu tadi adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di dalam kolom komentar yang saya pilihkan kepada sobat investor. Bagi sobat investor yang juga ingin pertanyaan dibahas di dalam video, boleh tuliskan di kolom komentar. Saya juga ada satu pengumuman ya, saya saat ini menjadi penulis di One Asset, di mana saya menuliskan banyak sekali artikel-artikel yang ada. Jadi bagi sobat investor yang tertarik untuk membaca tulisan-tulisan saya selain dari video, juga bisa klik link yang nanti ada di dalam kolom deskripsi maupun di dalam kolom chat. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye!